Suatu hari, Avi membawa 6 permen, sedangkan Edo membawa 4 permen. Maka rasio permen Avi dan Edo ditulis 6:4, atau bisa juga ditulis dengan 6/4. Jadi, contoh ini pada dasarnya hanya membandingkan permen Avi dan Edo. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kita menggunakan rasio untuk membuat perbandingan antara dua hal. Mari kita ambil contoh lain untuk lebih memahaminya. Rasio tepung dan juga gula adalah 3:2. Namun bagaimana jika kita hendak membuat kue dengan jumlah yang lebih banyak? Berapakah perbandingan yang dihasilkan? Untuk membuat kue dengan jumlah yang banyak, mungkin kita akan membutuhkan 4 kali lipat dari jumlahnya. Jadi kita perlu mengalihkan angkanya dengan 4. Sehingga perbandingan tepung dan gula menjadi 12:8. Perbandingan ini sama saja dengan 3:2. Sehingga perbandingan rasa kue antara perbandingan 3:2 dengan perbandingan 12:8 adalah sama saja. Jenis perbandingan juga berbeda. Yang pertama, rasio bagian ke bagian. Yang kedua, rasio bagian ke keseluruhan. Untuk memahami berbagai jenis rasio, maka mari kita lihat contoh berikut ini. Terdapat 10 murid dalam ruang kelas, 6 perempuan dan 4 laki-laki. Jadi perbandingan untuk perempuan adalah 6:4, sedangkan perbandingan untuk laki-laki adalah 4:6. Rasio ini adalah rasio bagian ke bagian. Kemudian jika soal menunjukkan perbandingan anak perempuan dengan semua anak di ruang kelas, maka perbandingannya adalah untuk perempuan 6:10. Angka 6 adalah jumlah anak perempuan, sedangkan 10 adalah jumlah keseluruhan anak di ruang kelas. Demikian pula dengan anak laki-laki. Perbandingannya adalah 4:10. 4 adalah jumlah anak laki-laki, sedangkan 10 adalah jumlah keseluruhan anak di ruang kelas. Dalam rasio bagian ke bagian, kita hanya membandingkan dua hal, seperti anak perempuan dan anak laki-laki. Rasio untuk laki-laki adalah 4:6, dan rasio untuk perempuan adalah 6:4. Sedangkan rasio bagian ke keseluruhan, kita membandingkan dengan jumlah total anak yang berada di ruang kelas, yaitu 10 anak. Nah, itu tadi merupakan cara bagaimana kita mendapatkan rasio. Sekarang, kita akan belajar bagaimana cara menyederhanakan rasio. Jadi, bagaimanakah caranya? Jika kita memiliki rasio 2:4, maka kita juga bisa menulisnya dengan 2/4. Jika masing-masing angka kita bagi menjadi angka 2, maka akan menghasilkan 1/2. Angka 1/2 tidak mempunyai faktor persekutuan. Oleh karena itu, bentuk perbandingan 2/4 yang paling sederhana adalah 1/2 atau 1:2. Ada contoh lain, misalnya 20:40 atau 20/40. Kita semua tahu bahwa 20 dan 40 sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Maka akan menghasilkan 10/20. Namun, angka 10 dan 20 mempunyai faktor persekutuan, yakni dibagi dengan angka 2 lagi. Jika masing-masing kita bagi lagi dengan angka 2, maka akan menghasilkan 5/10. Nah, apakah angka 5 dan 10 sudah menjadi bentuk yang paling sederhana? Ternyata angka 5 dan 10 masih bisa dibagi loh, yaitu dengan angka 5. Hasilnya menjadi 1/2. Angka 1/2 sudah menjadi bentuk yang paling sederhana dan tidak memiliki bentuk persekutuan. Pada contoh tadi, kita membagi bilangan dan penyebut dengan 2, 2, dan 5.
Apabila kita mengkalikan angka 2, 2 dan 5, maka akan menghasilkan 20. Sehingga angka 20 adalah faktor persekutuan tertinggi dari perbandingan 20/40.